Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saya Asep Suherman SPD, Kepala SMA Negeri 1 Cilamaya, Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi di sekolah kami, yakni ada beberapa guru yang sudah hadir di sekolah tetapi tidak masuk ke dalam kelas. Hal ini terjadi setelah pengamatan kami, itu ternyata akar permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut, yang pertama memang rasa malas masuk ke kelas pada diri guru tersebut, yang menyebabkan guru tidak masuk ke dalam kelas. Itu mungkin disebabkan oleh persiapan beliau yang belum siap untuk mengajar, atau mungkin merasa suasana sekolah yang kurang merasa nyaman. Kemudian ada juga permasalahan yang lain, yaitu adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan waktu jam pelajaran yang seharusnya guru tersebut masuk ke dalam kelas, ini malah mengikuti kegiatan yang lain. Misalnya ada kegiatan pendataan pegawai atau yang lain-lainnya. Kemudian ada juga yang memang ini sulit dihindari, yaitu ada keperluan mendadak. Jadi namanya manusia mungkin tidak terlepas dari perintangan, tantangan, godaan. Nah, dalam hal ini ada beberapa kasus yang menyebabkan guru tidak masuk kelas itu akibat adanya keperluan mendadak. Tapi ketiga permasalahan ini bermuara pada guru tidak menunaikan tugasnya mengajar di dalam kelas. Ada beberapa alternatif solusi yang saya lakukan. Yang pertama adalah melakukan pendekatan persuasif kepada guru yang tidak masuk ke kelas, terutama bagi Bapak Ibu yang merasa malas. Saya ajak diskusi penyebabnya apa, sehingga setelah tahu, oh seperti itu, kita bisa memberikan motivasi kepada guru tersebut dan sekaligus mengingatkan bahwa tupoksi guru itu yaitu berinteraksi dengan siswa, memberikan pendidikan dan pengajaran, juga bimbingan kepada siswa di dalam kelas. Sehingga mau tidak mau, seorang guru harus masuk ke dalam kelas sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Yang ketiga, ini memberikan saran kepada Bapak Ibu guru yang merasa ada kegiatan bentrok dengan jam pelajaran. Nah, itu diberikan saran supaya menjadwal kegiatan agar tidak bentrok dengan jadwal KBM ke kelas. Dan solusi yang keempat, saya melakukan hal seperti ini, yaitu memberikan perhatian lebih kepada guru yang memang kurang dalam melaksanakan tugas, terutama masuk
memberikan PBM di kelas setelah berada di luar jam pelajaran. Saya mencoba memberikan perhatian khusus kepada beliau-beliau dengan harapan timbul kesadaran, motivasi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Hasil pemecahan permasalahan yang saya lakukan itu dapat berimplikasi kepada Bapak Ibu guru yang diberi treatment. Mereka dapat merefleksi diri sehingga di sana mereka akan lebih terbuka lagi dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dan juga muaranya tumbuh kesadaran bahwa tupoksi guru adalah masuk ke kelas, membimbing siswa, dan memberikan pelajaran pendidikan kepada siswa. Sumber rujukan yang saya gunakan dalam menganalisis permasalahan ini, yang pertama adalah hasil monitoring saya ke kelas keliling untuk melihat proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah saya. Kemudian sumber rujukan yang lain yaitu data dari guru piket harian. Jadi saya coba cross-check hasil monitoring dengan data yang ada di guru piket harian. Dan yang ketiga sebagai rujukannya adalah siswa yang ada di kelas untuk cross-check ketepatan dari informasi yang diperoleh. Demikian dari saya tentang permasalahan guru yang hadir di sekolah tetapi tidak masuk ke dalam kelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi tidak masuk ke dalam kelas. Hal ini terjadi setelah pengamatan kami itu ternyata akar permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut yang pertama memang rasa malas masuk ke kelas pada diri guru tersebut yang menyebabkan guru tidak masuk ke dalam kelas. Itu mungkin disebabkan oleh persiapan beliau yang belum siap untuk mengajar, atau mungkin merasa suasana sekolah yang kurang merasa nyaman. Kemudian ada juga permasalahan yang lain, yaitu adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan waktu jam pelajaran yang seharusnya guru tersebut masuk ke dalam kelas, ini malah mengikuti kegiatan yang lain. Misalnya ada kegiatan pendataan pegawai atau yang lain-lainnya. Kemudian ada juga yang memang ini sulit dihindari, yaitu ada keperluan mendadak. Jadi namanya manusia mungkin tidak terlepas dari perintangan, tantangan, godaan. Nah, dalam hal ini ada beberapa kasus yang menyebabkan guru tidak masuk kelas itu akibat adanya keperluan mendadak. Tapi ketiga permasalahan ini bermuara pada guru tidak menunaikan tugasnya mengajar di dalam kelas. Ada beberapa alternatif solusi yang saya
lakukan. Yang pertama adalah melakukan pendekatan persuasif kepada guru yang tidak masuk ke kelas, terutama bagi Bapak Ibu yang merasa malas. Saya ajak diskusi penyebabnya apa, sehingga setelah tahu, oh seperti itu, kita bisa memberikan motivasi kepada guru tersebut dan sekaligus mengingatkan bahwa tupoksi guru itu yaitu berinteraksi dengan siswa, memberikan pendidikan dan pengajaran, juga bimbingan kepada siswa di dalam kelas. Sehingga mau tidak mau, seorang guru harus masuk ke dalam kelas sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Yang ketiga, ini memberikan saran kepada Bapak Ibu guru yang merasa ada kegiatan bentrok dengan jam pelajaran. Nah, itu diberikan saran supaya menjadwal kegiatan agar tidak bentrok dengan jadwal KBM ke kelas. Dan solusi yang keempat, saya melakukan hal seperti ini, yaitu memberikan perhatian lebih kepada guru yang memang kurang dalam melaksanakan tugas, terutama masuk memberikan PBM di kelas setelah berada di luar jam pelajaran. Saya mencoba memberikan perhatian khusus kepada beliau-beliau dengan harapan timbul kesadaran, motivasi untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Hasil pemecahan permasalahan yang saya lakukan itu dapat berimplikasi kepada Bapak Ibu guru yang diberi treatment. Mereka dapat merefleksi diri, sehingga di sana mereka akan lebih terbuka lagi dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, dan juga muaranya tumbuh kesadaran bahwa tupoksi guru adalah masuk ke kelas, membimbing siswa, dan memberikan pelajaran pendidikan kepada siswa. Sumber rujukan yang saya gunakan dalam menganalisis permasalahan ini, yang pertama adalah hasil monitoring saya ke kelas keliling untuk melihat proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah saya. Kemudian sumber rujukan yang lain yaitu data dari guru piket harian. Jadi saya coba cross-check hasil monitoring dengan data yang ada di guru piket harian. Dan yang ketiga sebagai rujukannya adalah siswa yang ada di kelas untuk cross-check ketepatan dari informasi yang diperoleh. Demikian dari saya tentang permasalahan guru yang hadir di sekolah tetapi tidak masuk ke dalam kelas.